Assalamualaikum teman-teman. Masih ingat dengan peristiwa Rengas Dengklok? Ada yang tahu siapa yang memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yap, benar sekali. Mereka adalah Wikana dan Darwis. Wikana dan Darwis salah satu tokoh golongan muda yang tergabung dalam Menteng 31. Wikana dan Darwis terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta. Mari kita mengenal lebih dekat lagi tentang tokoh Wikana dan Darwis. Tokoh Wikana. Sunata atau yang sering dipanggil Wikana ini lahir di Tanah Sunda, tepatnya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada tanggal 16 Oktober 1914. Wikana merupakan anak ke-14 dari 16 bersaudara. Ayahnya sendiri seorang priai dari Demak, yaitu Raden Haji Sulaiman. Wikana menempuh pendidikan formal pertamanya di European Legal School (YLS). Tamat dari YLS, Wikana kemudian melanjutkan ke Mulo. Dari Mulo, Wikana lulus pada tahun 1932 dan langsung terjun ke dunia politik mengikuti jejak kakaknya, yaitu Winanta. Wikana mengawali politiknya di Partai Partindo dan sempat menjadi ketua. Ketika masa pendudukan Jepang, Wikana bekerja di grup Kaigun atau Angkatan Laut Jepang bersama Ahmad Subarjo, pentolan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Untuk menyembunyikan identitasnya, Wikana menggunakan nama samaran yaitu Raden Sunoto. Untuk bisa menyaingi Angkatan Darat Jepang, Kaigun juga membentuk institut politik bernama Indonesia Merdeka yang dipimpin Wikana. Tak lama pasca proklamasi kemerdekaan, dibentuk Partai Nasionalis Indonesia atau disebut PNI. 27 Agustus 1945, nama Wikana tercantum dalam kepengurusan PNI. Namun, karena ide Partai Negara ditolak banyak pihak, PNI kemudian tidak bertahan lama. Wikana pernah menjadi Ketua Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Markas Menteng 31 pada 1 September 1945. Lalu Wikana pernah ditunjuk oleh Sultan Syahrir sebagai Menteri Negara Urusan Kepemudaan dalam Kabinet Syahrir II dan III. Juni 1945, Kabinet Syahrir jatuh. Amir Syarifuddin, seorang tokoh PKI, ditunjuk untuk membentuk kabinetnya. Wikana kembali ditunjuk menjadi Menteri Negara, tetapi pada Kabinet Amir yang kedua, Wikana menduduki posisi Menteri Pemuda. Ketika Kabinet Amir jatuh, karena perjanjian Renville, lalu mengakibatkan terjadinya peristiwa Madiun 1948, Wikana sempat menghilang selama 2 tahun. Pada 1953, Wikana sempat menjadi anggota konstituente. Pada Kongres PKI keempat tahun 1954, Wikana masuk sisi PKI. Wikana juga sempat menjadi anggota DPA pada 1963, lalu pada 1965 ia menjadi anggota MPRS. Wikana pernah tinggal di Jalan Dempo, Matraman, Planson. Ketika G30S meletus, Wikana sedang berada di Beijing untuk menghadiri Hari Nasional Cina. Ketika pulang dari Beijing, pada 10 Oktober 1965, Wikana kemudian ditangkap oleh tentara dan kemudian menggiringnya ke Kodam Jaya. Dia sempat dibebaskan, namun pada Juni 1966 ia dibawa lagi oleh tentara dan saat itu tidak pernah kembali lagi. Nah, ada yang tahu peran Wikana dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mari kita simak peran Wikana sebagai berikut ini. Wikana yang tergabung dalam Menteng 31 turut terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta.
mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Wikana juga mengatur keperluan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Tak hanya itu, Wikana juga memujuk kalangan militer Jepang untuk tidak mengganggu jalannya upacara pembacaan proklamasi. Nah, kita telah mengenal lebih dekat tentang Wikana. Mari kita mengenal sosok Darwis. Tokoh Darwis. Belum ada informasi yang menjelaskan tentang Darwis dari tanggal lahir hingga wafatnya. Darwis terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok untuk mengancam Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada hari Kamis 16 Agustus 1945. Darwis juga menyampaikan hasil rapat para pemuda Indonesia di Gedung Bakteriologi. Ia juga ikut mengusulkan agar proklamasi diadakan di Jakarta. Darwis juga bekerja di Kaigun, kantor penghubung Angkatan Laut Jepang, yang dipimpin oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Meskipun Wikana dan Darwis memiliki andil besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, sampai sekarang Wikana dan Darwis belum juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional.